Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rini Nazria dengan nomor induk mahasiswa 25044110087, mahasiswa PPG Guru Mata Pelajaran Umum tahap 2 tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Binaul Iman Karangsari dengan salam nak, silakan masuk nak. Silakan duduk nak. Duduk dengan posisi senyaman mungkin ya Awi. Apa kabarnya Awi hari ini? Tadi sebelum bertemu dengan ibu apa kegiatannya? Pelajaran olahraga main sepak bola. Oh, main sepak bola. Awi suka ya olahraga? Iya. Olahraga apa yang Awi suka? Sepak bola. Oh, oke, bagus. Iya. Olahraga sepak bola bagus untuk kesehatan. Hari ini ibu akan memberikan bimbingan konseling individu kepada Awi. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa bersama dulu. Doa dimulai. 3. Doa selesai. Di sini ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu kepada Awi, yaitu mengenai konseling individu. Sebelum memasuki masalah individu, kemarin Awi sudah menandatangani kan surat persetujuan bahwa Awi bersedia melakukan bimbingan konseling individu bersama ibu, ya kan? Pertama ibu akan menjelaskan konseling individu itu apa. Sama-sama. Ya. Agar Awi memahami apa itu konseling individu, ibu akan menjelaskan. Konseling individu adalah memasuki materi. Agar kamu tidak bingung apa itu konseling individu, ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Konseling individu itu proses bantuan personal yang diberikan oleh konselor atau guru BK di sekolah untuk membantu siswa atau klien menghadapi masalah secara tatap muka melalui wawancara untuk membantu siswa atau klien mengatasi masalah yang dihadapi, memahami dirinya dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Ada juga asas dalam konseling individu. Yang pertama itu asas kerahasiaan seperti yang bilang tadi, itu menjaga kerahasiaan semua persoalan yang sedang anak hadapi. Yang kedua itu asas kesukarelaan, yaitu kamu sukarela datang kepada saya untuk mendapatkan bantuan berupa bimbingan konseling individu. Yang ketiga itu asas keterbukaan, kamu terbuka menceritakan masalah apa yang kamu hadapi, bantuan apa yang kamu butuhkan dari saya untuk memahami dirimu. Yang keempat itu ada asas kekinian. Itu berhubungan dengan kondisi kamu yang lalu atau kondisi kamu saat ini, kamu ceritakan kepada saya. Yang ketiga itu asas kemandirian. Yang selanjutnya itu asas kemandirian. Diharapkan kamu mandiri setelah melakukan konseling, kamu mandiri untuk menghadapi persoalan diri dan lingkungan kamu. Yang selanjutnya itu asas kegiatan, kamu aktif dalam layanan saya berikan seperti menjawab wawancara atau mengisi LKPD yang akan saya berikan kepada kamu, baik angket dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Selanjutnya itu asas dinamis, di mana dari konseling ini kamu dapat lebih bergerak maju atau berkembang menjadi materi konseling individu hari ini yang disampaikan adalah meningkatkan percaya diri. Kira-kira Awi tahu nggak apa itu percaya diri? Oke, dijelaskan ya. Percaya diri adalah keyakinan kuat terhadap kemampuan dan penilaian diri sendiri. Ini adalah sikap positif yang membuat seseorang merasa kompeten, mampu,
memiliki kendali atas hidupnya bahkan dalam menghadapi situasi menantang. Percaya diri itu memiliki beberapa ciri antaranya pandangan positif, di mana pandangan positif itu harapan dan kemampuan. Kamu percaya pada dirimu bahwa kamu mampu menghadapi apa yang ada di depan matamu. Yang kedua itu berani mencoba. Kamu nggak takut gagal. Kamu nggak selalu berada di tempat ternyaman kamu. Kamu mencoba hal-hal baru, seperti kamu nggak pernah main bola kasti, tapi kamu melihat teman kamu main bola kasti, kamu pengen. Tapi kan aku nggak pernah main, aku coba dulu. Kamu nggak takut gagal, coba dulu kan belum tentu aku tidak bisa. Baru menerima diri. Juga beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Salah satunya itu faktor internal. Itu menyangkut konsep diri, kamu memandang dirimu bagaimana, harga diri, kondisi fisik, pengalaman hidup, dan prestasi diri. Prestasi itu termasuk dalam prestasi akademik, prestasi olahraga juga bisa. Kalau di sekolah itu prestasi ekstrakurikuler dan kurikuler. Yang kedua itu ada faktor eksternal, pekerjaan dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan pertemananmu di sekolah bisa termasuk lingkungan sosial, lingkungan di rumah, pertemanan di rumah, kawan teman sebaya atau teman sepermainan mempengaruhi kepercayaan diri juga. Dan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini seperti pernah gagal dalam ikut perlombaan, pernah malu di hadapan orang banyak, atau pernah yang dapat menghambat kepercayaan diri. Contohnya itu pernah malu, atau kamu pernah saat ada acara di desa kamu pernah terpleset dan dilihat oleh orang-orang di kampung kamu. Itu juga mempengaruhi kepercayaan diri. Ada beberapa hal juga yang dapat digunakan untuk meningkatkan percaya diri. Ubah pola pikirnya. Kamu harus berpikiran luas. Kegagalan itu bukan sesuatu yang harus diratapi. Kegagalan itu adalah proses belajar untuk berhasil. Baru kamu memiliki kendali diri. Kendali diri itu kamu nggak selalu fokus dengan kekuranganmu, tapi kamu juga fokus dengan mencari apa kelebihanmu. Aku nggak selalu punya kekurangan, pasti ada kelebihan yang saya punya. Selanjutnya itu keluar dari zona nyaman. Maksudnya keluar dari zona nyaman ini, kamu melakukan aktivitas-aktivitas baru. Contohnya, kamu nggak pernah ikut olimpiade di sekolah atau ikut cerdas cermat di sekolah. Kamu mencoba ikut cerdas cermat di sekolah. Kamu nggak memikirkan nanti aku gagal. Dicoba saja dulu. Nah itu maksudnya keluar dari zona nyaman. Terima kegagalan. Ternyata kamu kalau gagal itu ternyata kamu gagal, nggak dapet juara. Harapan pun enggak dalam cerdas cermat di sekolah, nggak apa-apa. Tahun depan dicoba lagi. Fokus belajar materi dalam cerdas cermat, meningkatkan kemampuan berarti. Yang selanjutnya itu jaga kesehatan fisik. Lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kebugaran tubuh bertambah. Seperti yang Awi lakukan tadi, bermain sepak bola ya kan. Itu salah satu aktivitas menjaga kesehatan fisik. Yang selanjutnya itu ciptakan lingkungan positif. Di mana lingkungan positif ini? Hindari seseorang yang membuat kamu merasa minder. Jangan ragu meminta pengakuan dari orang-orang kamu untuk kemampuanmu. Contohnya Awi jago bermain bola. Jangan ragu meminta tepuk tangan dari keluarga bahwa atau semangat dari keluarga bahwa kamu ada keahlian di sepak bola. Minta dukungan dari keluarga ataupun teman dekat. Selanjutnya ada yang dijelaskan lagi manfaat dari percaya diri. Percaya diri itu manfaatnya antara lain yang pertama itu percaya diri bisa mengendalikan berbagai hal. Dengan percaya diri kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, menambah wawasan, menambah pergaulan, interaksi kita lebih baik. Yang kedua itu percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Hidup lebih menyenangkan itu kita mencoba apapun tidak takut gagal. Coba aja dulu. Masalah gagal, masalah belakang. Kalau gagal dicoba lagi. Kalau gagal dicoba lagi, ditingkatkan kemampuannya. 3, percaya diri membuat diri sendiri menjadi lebih yakin. Ini seperti yang nomor 2 ya.
tidak takut akan gagal, tapi yakin orang lain bisa, saya juga bisa. Orang lain mampu, saya juga mampu. Memiliki keyakinan seperti itu. Yang keempat, percaya diri meningkatkan kemampuan belajar. Dengan kita percaya diri, kita meningkatkan kemampuan kita. Hari ini gagal, bulan depan saya harus berhasil. Maka saya meningkatkan metode belajar saya. Bagaimana bisa bulan depan atau tahun depan saya berhasil di hal yang sama. Sudah? Sudah Ibu jelaskan dengan tentang percaya diri. Ibu harap dari penjelasan Ibu, Awi dapat memahami apa itu percaya diri ya nak. Ada pertanyaan yang akan Ibu berikan nanti ya, untuk melihat sampai di mana kepercayaan diri Awi. Anda Awi, setelah Ibu jelaskan materi tadi, Ibu akan memberikan tontonan tentang kepercayaan diri berupa animasi inspiratif ya nak. Silahkan ditonton ya nak. Silahkan ditonton videonya Anda ya. Ikuti videonya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya, bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Dan akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Awi, sekarang kita memasuki sesi wawancara, di mana Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan wawancara yang akan Awi jawab secara jujur ya. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu berikan, coba kamu ceritakan pada saat kapan kamu merasa bangga pada diri kamu. Saya merasa bangga dan percaya diri saat saya mengikuti lomba dari kegiatan yang saya senangi dan saya menang. Contohnya apa itu? Contoh, saya suka bermain layangan. Saya pernah ikut lomba membuat layangan di tempat tinggal saya dan saya menang dengan kemampuan saya sendiri. Bagus. Berarti kamu merasa percaya diri ya bahwa kamu bisa membuat layanan yang bagus ya. Pernah menang nak? Alhamdulillah. Tingkat kemampuannya ya. Selanjutnya Awi yang mau Ibu tanyakan, ada nggak kira-kira kamu pernah memiliki masa di mana kamu kurang percaya diri? Biasanya saya merasa tidak percaya diri saat saya harus membacakan jawaban berdasarkan pendapat saya di depan teman sekelas. Saya takut jawaban saya salah dan jauh lari dari materi. Oh, berarti saat pelajaran ya, saat proses belajar mengajar di dalam kelas ya, takut ya jawabannya salah. Oke. Yang ketiga, pertanyaan Ibu yang ketiga itu, saat Awi dihadapkan masalah sulit, bagaimana cara Awi dengan percaya diri dapat menyelesaikan masalahnya? Saat saya punya kesulitan, jujur aku merasa takut dan cemas karena aku tak bisa mencari penyelesaian. Aku takut gagal. Ya, jadi masalahnya itu ya. Kira-kira biasanya gagal di bidang akademik atau gagal di bidang kegiatan sehari-hari? Ya. Biasanya Awi takut gagal di mana? Takut gagal di pelajaran. Oh, di pelajaran ya. Baik. Kalau Awi lagi punya kesalahan, Awi kira-kira coba memperbaiki atau tidak? Saat
saya punya kesalahan, apalagi pada teman atau guru. Saya ingin langsung meminta maaf, tapi saya takut dan malu untuk melakukannya. Terkadang saya merasa cemas, tapi tetap saya lakukan dengan jantung yang berdebar lebih cepat. Oh, berarti takut ya kalau buat kesalahan sama teman atau guru meminta maafnya, tapi tetap harus dilakukan ya. Berarti Awi termasuk orang yang berkomitmen ya, tapi mungkin masalah di kepercayaan diri yang kurang ya nak ya. Contoh, ada nggak kira-kira pelajaran yang Awi sukai atau tidak sukai? Saya suka pelajaran olahraga. Saya paling senang jika ada pelajaran olahraga. Saya suka materi tentang sepak bola, voli atau football. Pelajaran yang sulit matematika karena saya suka pusing melihat angka-angka. Itu ya. Berarti seperti yang tadi sebelumnya ya, sebelum masuk ke ruangan ibu, Awi olahraga sepak bola. Berarti memang betul ya, Awi suka menyukai ekstrakurikuler sepak bola, voli, sama futsal tadi ya. Ada nggak pelajaran yang tidak atau sulit dipahami selain matematika? Kenapa itu kira-kira? Karena saya tidak tahu artinya. Ya, bukan karena bukan bahasa kita ya nak ya. Nah, jadi jadi yang dapat ibu tangkap di sini, sebenarnya bukan termasuk masalah ya, karena itu ada pada diri Awi sendiri, kurangnya kepercayaan diri ya dalam keseharian, baik seharian di sekolah maupun di rumah kelihatannya ya. Nggak, kalau bahasa kerennya nggak pede ya, kurang pede ya nak ya. Nah, ada beberapa lembar kerja yang harus Awi isi dalam pertemuan ini. Nanti ibu berikan kepada Awi akan mengisi sesuai pertanyaan yang ada ya nak ya. Ini lembar pertama ibu berikan dulu ya, berupa lembar kerja atau LKPD yang akan Awi isi. Silahkan nak. Tiga. Ya. Tiga. Sudah selesai Awi mengerjakan lembar yang saya berikan nak? Ibu ambil ya nak, lembar jawaban kamu. Nanti akan ibu baca setelah sesi ini. Nanti akan kita bahas hasil dari jawaban kamu di sesi berikutnya. Ada lagi akan kamu isi, angket satu lagi akan kamu isi untuk menguatkan hasil dari jawaban lembar kerja kamu ini. Ada satu lagi angket yang akan kamu isi ya nak. Ini akan ibu berikan angketnya. Di sini berupa penskoran. Ini ada 5 pertanyaan yang harus kamu isi di kolomnya. Ini ada skor, ini ada pertanyaan, ini ada skor. Skornya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada kolomnya ada 4. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, pertanyaan pertama, kalau merasa pernyataan pertama itu pas dengan diri kamu pilih di sini jawabannya. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Pilih aja. Kalau misalnya sangat baik, ini sesuai dengan kamu pilih range angkanya, terserah kamu mau isi berapa, yang penting dari 21 sampai 24. Ya. Sudah paham nak? Tiga. Sudah selesai nak diisi angketnya. Ibu ambil ya, atas angketnya.
untuk lembar kerja peserta didik dan angket evaluasi layanan ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di sesi kedua yang akan kita jadwalkan kembali ya nak. Untuk mengakhirin bimbingan konseling ini, di pertemuan hari ini, Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan Ibu yang tidak tepat, yang salah, yang menyinggung perasaan Ananda. Mudah-mudahan dengan pertemuan pertama ini ada kemajuan dalam kepercayaan diri kamu, meningkatkan kepercayaan diri kamu. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita dalam keadaan sehat dan dengan suasana hati yang menyenangkan ya nak. Terima kasih ya Aulia sudah bersedia Ibu bimbing untuk meningkatkan kepercayaan dirinya.